Dua, dua, tiga. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Aziza Wuliani yang di sini sebagai perawat yang akan menemani Mbak di rumah sakit ini. Saya dari mahasiswa Politeknik Islam Semarang yang berdinas di rumah sakit ini selama 2 minggu dan akan menemani Mbak selama Mbak ada di rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu, nama Mbak siapa ya? Mbak, saya tahu Mbak mungkin belum nyaman berbicara dengan saya. Tidak apa-apa ya Mbak ya, saya di sini hanya ingin menemani Mbak. Boleh saya duduk di sini sebentar? Baik. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Apakah Mbak sudah sarapan tadi pagi? Oh iya Mbak, apakah akhir-akhir ini Mbak merasa malas atau takut untuk berbicara dengan orang lain? Ya, saya merasa tidak diterima. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Mbak merasa malas ataupun takut berinteraksi dengan orang lain? Apakah ada kejadian yang membuat Mbak merasa seperti itu? Dulu saya sering diajak teman, sekarang saya takut. Baik, terima kasih ya Mbak ya sudah mau bercerita. Nah, hari ini kita akan coba berbincang-bincang sebentar tentang apa yang membuat Mbak merasa malas bertemu dengan orang lain. Nah, tujuannya agar Mbak bisa mengenali penyebab dan kita bisa mencari cara untuk mengatasinya bersama. Untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, bersedia ya Mbak ya. Untuk tempatnya, Mbak mau di sini atau mau di luar? Iya, di sini saja. Di sini saja ya. Oke. Jadi Mbak, isolasi sosial atau menarik diri adalah kondisi ketika seseorang merasa takut, malu, ataupun tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pengalaman buruk di masa lalu yang seperti Mbak ceritakan tadi. Dan tujuan kita berbincang-bincang hari ini agar Mbak bisa kembali berinteraksi secara perlahan tanpa rasa takut. Apakah Mbak ingin mencobanya? Saya ingin bisa, tapi saya takut. Mbak, untuk mengawalinya kita perlu menyiapkan yang pertama kesediaan Mbak untuk mencoba sedikit demi sedikit. Saya akan mendampingi Mbak. Coba sekarang Mbak bisa ceritakan kapan terakhir kali Mbak merasa nyaman berbicara dengan orang lain? Dulu bersama ibu saya, tapi ibu saya sudah meninggal. Saya turut berduka cita ya Mbak ya. Itu berarti Mbak sebenarnya bisa berinteraksi dengan baik. Hanya saja sekarang Mbak merasa kehilangan orang yang paling dekat. Apakah Mbak punya saudara atau teman yang biasa diajak bicara? Ada kakak, tapi dia sibuk. Nah, bagus ya Mbak ya. Mbak masih punya kakak. Walaupun sekarang masih sibuk, mulai hari ini Mbak bisa coba untuk menyapa kakak terlebih dahulu. Misalkan mengucapkan selamat pagi. Mbak coba mau berlatih? Mau. Mbak sekarang Mbak bisa lihat wajah saya lalu ucapkan selamat pagi Kak. Mbak bisa mencobanya? Selamat pagi, Pak. Baik, bagus sekali ya Mbak ya. Nah, saya senang Mbak sudah berani berbicara. Sekarang Mbak rasakan apakah takutnya sedikit berkurang? Iya, sedikit. Nah, dengan cara ini Mbak bisa melatih keberanian Mbak sedikit demi sedikit. Nah, untuk manfaatnya sendiri, Mbak tidak akan merasa sendiri dan punya teman untuk berbagi. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tadi? Agak lega. Ternyata tidak seseram yang saya bayangkan. Baik, saya sudah bisa melihat Mbak mau berbicara dan menatap saya walaupun hanya sebentar ya Mbak ya. Itu kemajuan yang cukup bagus. Coba Mbak sebutkan lagi apa yang tadi membuat Mbak malas bertemu orang lain. Takut diajak seperti dulu. Berarti Mbak masih takut
karena takut akan diejek ya Mbak ya. Jadi mungkin sekarang Mbak bisa menerapkan apa yang kita bicarakan tadi dengan Mbak belajar berkomunikasi dengan kakak Mbak sendiri gitu ya. Nanti saya akan memasukkan jadwal perbincangan ini ke jadwal harian Mbak. Nanti jika Mbak melakukannya dengan sendiri, Mbak bisa menuliskan huruf M. Lalu jika Mbak melakukannya dibantu dengan orang lain, misalkan dengan saya ataupun dengan suster-suster yang lain, Mbak bisa menuliskannya dengan huruf B. Lalu jika Mbak tidak melakukan apa yang kegiatan tadi kita lakukan itu, Mbak bisa menuliskannya dengan huruf T. Mbak, selama kita belum bertemu kembali, Mbak coba latihan menyapa kakak atau perawat lain dengan bilang selamat pagi ya. Nah, besok kita akan lanjut latihan berkenalan dengan orang baru, Mbak. Kita mau bertemu di mana? Di sini lagi ataupun di tempat lain? Di sini lagi. Baik, di sini ya Mbak ya. Untuk waktunya Mbak mau di jam berapa? Jam 9. Baik, jam 9 ya. Berarti besok pagi jam 9 di sini kita akan berbincang-bincang lagi untuk berlatih mengenal atau berkenalan dengan kakak-kakak yang ada di sini ataupun dengan perawat-perawat yang lain. Apakah Mbak setuju? Setuju, Kak. Baik, karena Mbak sudah setuju dan sesi kali ini sudah selesai. Selamat beristirahat Mbak. Semoga harinya menyenangkan. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum.